Apakah surat kuasa jual atas tanah bisa dibuat tanpa ke notaris atau PPAT? Yes, jawabannya bisa. Sini saya jelasin. Halo, nama saya Falam Properti. Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang surat kuasa jual atas tanah bisa enggak dibuat tanpa ke notaris ya. Oke, kita masuk ke dalam pembahasannya nih. Pasal 1793 KUH Perdata mengatakan bahwa kuasa dapat diberikan dan diterima dengan suatu akta umum atau akta notaris yaitu atau dengan surat di bawah tangan atau dengan tanda tangan bahkan dengan sepucuk surat ataupun dengan lisan. Jadi di sini pasal 1793 KUH Perdata ini bilang kalau surat kuasa itu bisa dibuat di bawah tangan atau dibuat dengan otentik ya. Di bawah tangan itu maksudnya artinya itu ya tanda tangan aja gitu, tanda tangan basah. Kemudian dalam pasal 1795 KUH Perdata menjelaskan kuasa dapat dilakukan secara khusus yaitu hanya mengenai suatu kepentingan tertentu atau lebih atau secara umum, yaitu meliputi segala kepentingan pemberi kuasa. Jadi dalam pasal 1795 KUH Perdata ini dijelasin lagi kalau misalnya surat kuasa itu bisa memiliki dua jenis, yaitu surat kuasa umum dan surat kuasa khusus. Kemudian dalam pasal 1796 KUH Perdata, pemberi kuasa yang dirumuskan secara umum hanya meliputi tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan. Namun untuk memindah tangankan barang atau meletakkan hipotek di atas ya untuk membuat suatu perdamaian ataupun melakukan tindakan lain yang hanya dapat dilakukan oleh seorang pemilik, diperlukan pemberian kuasa dengan kata-kata yang tegas. Jadi di sini jelasin lagi, diperdalam lagi. Kalau surat kuasa secara umum itu sifatnya itu hanya memberikan kuasa atas suatu hal yang sifatnya itu pengurusan. Nah, tapi kan di sini kita omongin itu kan surat kuasa jual, jadi jual beli kan. Jadi kalau misalnya surat kuasa jual beli itu harus surat kuasa khusus, yang artinya harus di dalam surat kuasa itu dijelaskan dengan kata-kata yang tegas, yang jelas. Artinya dalam surat kuasa khusus tersebut kan kata-katanya itu udah jelas tuh, si pemberi kuasa itu ngasih kuasa apa aja yang bisa dilakukan oleh si penerima kuasa, dan si penerima kuasa itu hanya dapat melakukan suatu tindakan sesuai apa yang ada dalam surat kuasa tersebut, dan dia si penerima kuasa tidak bisa melampaui apa yang ada dalam surat kuasa tersebut. Nah, kemudian balik lagi nih ke pertanyaannya, maka apakah surat kuasa jual dapat dibuat di bawah tangan ataupun notaris? Maka menurut pasal 101 Peraturan Menteri Agraria nomor 3 tahun 1997, Junto Peraturan Pemerintah nomor 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah, itu dikatakan bahwa pembuatan akta PPAT harus dihadiri oleh para pihak yang melakukan perbuatan hukum yang bersangkutan atau orang yang dikuasakan olehnya dengan surat kuasa tertulis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Artinya dalam hal ini, dalam surat kuasa tersebut, dikarenakan Anda ingin menjual rumah, dalam surat itu harus dinyatakan secara tegas kalau si pemberi kuasa memberi kuasa pada Anda untuk menjual rumah tersebut. Nah, ditulis itu harus secara detail, jelas, dan jelas lah intinya. Jadi balik lagi ya ke pertanyaannya, apakah surat kuasa jual itu dapat dibuat tanpa harus ke notaris atau PPAT? Jawabannya bisa. Asal dalam surat kuasa itu tercantum jelas apa saja yang bisa dilakukan oleh si penerima kuasa, yaitu dalam hal ini tuh ingin menjual rumah tersebut atau tanah tersebut. Tapi dalam prakteknya, karena PPAT itu ini ya, kadang itu mereka itu bakal minta verifikasi kedua. Jadi PPAT itu bakal minta, misalnya Anda itu nerima kuasa dari ayah Anda. Nah, jadi PPAT misalnya bakal minta seperti kartu keluarga yang membuktikan bahwa kalau Anda itu masih saudara gitu. Jadi intinya si PPAT itu bakal minta verifikasi kedua lah kalau memang surat kuasa itu benar-benar dibuat oleh si pemberi kuasa dan diberikan kuasanya kepada Anda. Atau kasusnya bisa juga PPAT-nya memang sudah pernah bertemu atau si pemberi kuasanya ini yang langsung nelfon ke PPAT untuk dibuatkan surat kuasanya, di draftnya dikirimkan, nanti
tinggal tanda tangan. Jadi intinya PPAT itu bakal perlu diyakinkan kalau surat kuasa itu asli dan tidak ada permainan aneh-aneh di belakangnya. Karena memang ketahuan sekali ya. Dan itu saja penjelasan saya dalam video ini. Kalau misalnya video ini membantu, Anda bisa klik tombol subscribe. Kalau misalnya ada pertanyaan, Anda bisa tulis di kolom komen di bawah. Saya Falam Terima kasih sudah menonton.